Lagi jangan benda yang seperti ini kita dewakan atau kita tuhankan. Ya, cukup dijadikan koleksinya, ya kan. Apapun apa? Agamanya boleh sebenarnya memiliki seperti ini, tetapi tidak untuk dituhankan. Tidak untuk dituhankan. Betul betul. Jadi kalau kita udah telan, itu mustika keluar sendiri. Waduh, ini juga kadang-kadang ngeri juga. Kebon sih. Ntar dulu. Nih, kamera jangan pindah, Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Adi Kadabra Los KB. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya pada hari ini juga Adi Kadabra akan kembali mememorium di channelnya Adi Kadabra yang dulu, karena dulu Adi Kadabra itu selalu mereview mustika atau pusaka anti cukur ya. Kali ini saya kedatangan orang asing nggak seperti biasanya. Kemarin mungkin dari teman-teman sering melihat Adi Kadabra setiap review punya gurunya Adi Kadabra sendiri, punya Ustadz Benny, punya orang Kalimantan, punya orang Papua, ya kan. Beberapa beberapa barang yang Adi Kadabra tes ternyata tidak lolos, mereka pasti akan putus ya. Dan kali ini saya dapat challenge atau sebuah tantangan dari kokoh yang satu ini, ya kan. Konon katanya itu gudangnya anti cukur katanya, cuman belum tahu karena belum ketemu dengan Adi Kadabra ya. Bisa jadi anti cukurnya juga sama nanti sama yang itu pegang Adi Kadabra putus ya kan. Nah, maka dari itu di sini mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menemukan mustika anti cukur yang sebenarnya. Tapi jujur sampai saat ini saya juga belum tahu bentuk mustikanya itu apa. Apakah merah delima, apakah rantai babi, ataukah samban, ataukah apalah jenisnya, banyak banget. Yang jelas hari ini kita akan bongkar total, akan review tentang mustika anti cukur. Langsung saja kita perkenalkan brother kita dengan Mas Indra ya. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Adi. Ini dari, Mas Adi? Dari Ko Indra nih, beliau juga punya channel juga ya. Ada. Boleh dong dipromoin sini nggak apa-apa. MBA Channel. Oh, MBA itu apa sih MBA sih Mas? Mustika Bertuah Alam. Wais, mustika bertuah alam. Aduh, ntar ya kita uji dulu, jangan bertuah alam dulu ya. Kalau belum kita uji ya, gimana kita bilang itu mustika bertuah. Tapi gini nih, Ko Indra. Ya. Aku mau tanya, kenapa aku panggil Ko Indra sih? Ya kan mungkin teman-teman nggak tahu karena pakai masker dan pakai penutup. Beliau adalah brother kita, keturunan dari Tionghoa, ya kan. Tapi beliau sangat menggemari dengan dunia-dunia yang berhubungan dengan klinik, yang berhubungan dengan pusaka dan mustika ya. Betul. Tapi lebih spesialisnya atau kebanyakan mustika ya. Mustika karena lebih kecil ya, lebih nyaman gitu. Mustikanya, mustika apa itu kebanyakan yang ada? Saya ada beberapa macam Mas Adi. Jadi misalnya ada besi kuning. Oke. Itu yang fungsinya untuk jaga diri sih. Proteksi lah ya. Terus ya kayak pencucian juga ada, kayak seperti ND, tapi kan juga bisa untuk proteksi. Oke. Gitu. Rantai babi. Oke, punya RB juga. Tapi kebetulan itu nggak dibawa-bawa Mas Adi. Ini alasan aja teman-teman, seperti biasa alasan klasik. Tapi ya. tenang dulu Mas Adi. Oh, tenang dulu. Oke. Saya udah bawa juga. Oke, saya tahu pasti Mas Adi cari mustika anti cukur. Oh iya dong ya kan, karena aku memang kepo banget karena beberapa kali aku ngetes mereka bilang mustika anti cukur. Setelah aku tes juga ternyata song juga, Kita coba aja ya, coba. Tapi gini dulu nih, Ko Indra, apa sih yang membuat Ko Indra itu
lebih memilih berbisnis ataupun koleksi dengan benda-benda bertuah alam yang seperti ini. Sedangkan ya maaf ya, kita mengenal saudara-saudara kita di Indonesia, keturunan-keturunan Tionghoa itu kan mereka punya bisnis yang jauh lebih bonafit, bisnis yang jauh lebih menjanjikan ya kan. Kenapa kok lebih memilih dengan? Jadi gini Mas Adi, sebenarnya kalau menurut Mas Adi itu bisnis, itu sebenarnya saya nggak bisnis. Oh, oke Jadi gini, buat teman-teman dicatat ya sebenarnya. Saya ini kolektor, saya suka mengkoleksi. Oh, Jadi, awalnya dari seorang ya, kolektor. karena kesukaan, kegemaran sama Oke. benda-benda unik, Yes. koleksi. Tetapi saya suka bikin di YouTube misalnya Nah, oke. ada yang tertarik, alih rawat Mas Adi jadi Oke, yes. Jadi ya, kalau betul, barang-barang betul, kayak betul. gini sebenarnya nggak cocok sih kalau dijual. Iya. Alih rawat. Alih rawat, betul. Tapi gini, Ko Indra ini mulai menekuni atau mengoleksi mustika anti cukur, terutama anti cukur ya, aku bilangnya anti cukur. Mungkin mustika yang lain banyak. Yang aku tanyakan adalah anti cukur itu mulai tahun berapa dapat anti cukur ini? Mungkin sekitar 7 tahun yang lalu. Wow, lumayan ya 7 tahun yang lalu. Dan bendanya apa sih kalau boleh tahu yang dulu itu yang pertama kali dikoleksi? Saya pertama kali dulu punya besi kuning. Oke, oh jadi besi kuning anti cukur juga. Tapi perasaan kalau nggak salah besi kuning itu anti panas juga dong. Ya kalau udah anti cukur, anti panas, anti tembak. Oke, kayaknya cukup menarik. Tapi gini nih, Ko Indra, kira-kira pada malam hari ini yang akan kita review atau akan kita pertontonkan di halayak umum hari ini nih di channelnya Adikadabra dengan 300.000 subscriber ini, jangan lupa di subscribe juga biar nambah sampai 1 juta tahun depan ya. Enggak, berarti berapa bulan lagi 1 juta subscriber. Amin. Ya. Itu apa sih mustikanya yang Kebetulan malam ini nih? Saya bawa, Serius nih? ada di situ. Ini Ya. Ini Iya. anti cukur. Iya. Aduh. Bro, lihat itu mah gua juga punya. Kalau kayak gitu doang tuh di rumah nggak pakai buat anak-anak. Masa kayak gitu anti cukur tuh rantai babi atau apa gitu. Ya nanti kita coba. Waduh. Ya maaf ya, bukannya aku meragukan, bukan. Kan cuman iyalah ya alangkah lu. Coba boleh dilepas atau dilihat gitu, boleh apa enggak? Boleh. Oke. Sebelum kita coba review ya. Buat Mas Adi apa yang enggak? Waduh, luar biasa. Ini rokok nggak enak kan? Aku mau nyoba rokok yang ini. Wah, ini juga nggak enak karena tinggal 3. Ambil aja Mas Adi, nggak apa-apa. Saya masih ada di mobil. Oh, masih ada di mobil ya udah. Woi, ini barangnya istimewa cuy. Ntar dulu. Maaf Mas Indra, boleh ditaruh di atas apa gitu biar jangan di bawah. Kita pegang aja ya. Ya boleh pegang. Pegang aja ya. Oke, buat teman-teman, ini adalah salah satu benda mustikanya punya Ko Indra yang konon katanya ini adalah anti cukur. Tapi maaf, ini namanya apa benda ini? Ini sebenarnya dulunya dibilangnya dari fosil. Ini sebenarnya fosil dari pecahan dari buah delima. Oke, ini fosil dari pecahan buah delima. Jadi di dalamnya ada mustika delima. Ini di dalamnya ada mustika delimanya. Ini saya tutup pakai kapas. Oke, biar Mas Indra aja dulu. Kalau misalkan kita mau review yang buka lah, jangan saya yang punya aja. Oke. Boleh nggak sih? Tapi boleh nggak sih kalau dibuka sih? Boleh. Oke, boleh ya buat teman-teman. Jadi biar tahu memang di dalamnya itu ada mustika. Ya merek benda-benda delimanya. seperti ini biarpun punya kekuatan ya kita nggak selayaknya kita sembah-sembah juga. Betul. Jadi ini hanya untuk koleksi aja. Oke. Kegemaran saya ya saya koleksi, saya kumpulin. Jadi buat teman-teman itu juga salah satu ungkapan dari Ko Indra ya. Ternyata sama juga dalam artian benda yang seperti ini tidak untuk disembah atau didewakan atau dituhankan. Betul. Ya, sekali lagi jangan benda yang seperti ini kita dewakan atau kita tuhankan. Ya, apapun cukup dijadikan agamanya. Koleksinya ya kan. Apapun apa? Agamanya Tuh. boleh sebenarnya memiliki seperti Iya. ini, tetapi Tidak untuk dituhankan. tidak kita untuk dituhankan. Betul. Nah, ini apa ini buat di dalam? Saya buka ya Mas Adi. Boleh, siap. Oke. Kamera boleh dekat. Oh, maaf nih. Ya. Biasanya kalau
Merah delima kan merah itu kecil. Kok ini warnanya agak putih nih kok? Ini disebutnya mustika delima, Mas Adi. Oh, ini mustika delima, bukan merah delima, bukan saya ya? keluarin ya. Ini Iya, boleh. Percaya ini fosil dari buah delima. Oke. Ini fosilnya. Oh iya, kayak biji delima juga sih ya. Jadi sudah membatu. Oh iya, buah delimanya kayak gini ya, benar. Oh iya sih, memang ini benar, buah delima memang kayak gini nih. Iya, Mas Adi. Jadi udah mau fosil ya itu ya. Iya, fosil. Oke. Ini sudah keras. Udah keras ya. Coba teman-teman, itu udah keras, sudah memfosil. Tuh bunyi tik. Oke, udahlah. Tapi terlepas itu, entah itu fosil atau apapun, cuman yang jadi pertanyaanku, bener nggak kalau ini anti cukur? Nanti kita tes aja Mas Adi. Kalau Mas Adi mau lihat kemampuannya, kita lihat kemampuan ya. Kita jangan mau tes lah. Oke, kita lihat kemampuannya atau bener nggak ada energinya. Kalau diizinkan main di atas ya kita lihat. Oke, siap. Boleh nggak nih kita uji nih? Boleh. Oke, siap. Kita uji anti cukur ya. Ntar ya, saya ambil silat. Wes, maksudnya gimana? Saya bawa silat kemana-mana. Oh, silat. Nah, buat teman-teman. Oh, gini. Ntar dulu. Ini perlu di note ya. Ini kok tiba-tiba barangnya punya dia anti silat dan ternyata masnya punya silat. Maaf nih Mas Indra, Ko Indra, mohon maaf nih. Yeah. Bukannya saya mau tidak percaya atau saya menjas Mas Indra itu ada kong kali kong atau ada apapun. Kalau silatnya dari saya boleh nggak? Boleh aja. Serius? Ini silat baru juga, tapi kalau Mas Adi mau silat sendiri silakan. Ini saya simpen lagi. Nggak keberatan nih? Nggak keberatan. Nggak, soalnya bakal kita tayangkan loh. Ya silatnya pegang sama kameramen kita. Coba dicek baru atau enggak. Oke. Enggak, tapi kita nggak mau pakai itu, maaf. Enggak, aku nggak mau pakai itu. Itu punya dia, nggak fair dong. Oke, nggak apa-apa. Iya kan? It's okay. Mas Adi bawa silat nggak? Atau mau Ada, beli dulu? ada. Oke. Aku punya. Siap Aku kalau punya. kayak gitu. Saya lebih suka. Tapi nggak keberatan ya ini ya, soalnya bakal aku tayangkan nih. Silakan, Keberatan ya. Oke. Tapi balik lagi, ini gagal atau enggak kan tergantung. Oke, ya. Yang intinya kita kali ini akan coba benar-benar, tapi ini bukan silat yang dari Mas Indra ya, yang dari saya ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Ini Pak Bambang bilangnya punya anti cukur Pak Bambang. Menurut Pak Bambang gimana? Bambang. Oh, di sini Pak Bambang ada dua ternyata. Nih, saya bawa dua-duanya sekaligus. Saya punya jilat masih utuh, dan ini juga maaf, ini transaksi saya kemarin dapat ngetes ya, dan nah jilatnya mereknya sama dong, jadi nggak keberatan dong. Iya. Ya kan, kecuali saya pakai merek yang berbeda. Sebenarnya merek apa aja bebas. Serius? Nggak ada masalah. Oke, saya buka, kita tes ya. Ya, dicoba Oke, aja ya. kita coba. Oke, nggak bilang tes deh, ngeles takut gagal, jadi bilangnya kita coba. Aduh, tapi ya udahlah, kita coba. Oke, buat teman-teman, lihat ini, kita pakai ininya aja lah. Kita lihat ketajamannya ya, kita lihat ketajamannya, satu tajam, kita balik sini nih, tajam, jadi benar-benar bolak-balik tuh. Yes. Kenapa? Sini. Oke, kita sayat sini ya. Kita sayat sini nih. Tuh. Kita sayat. Tuh. Ini tersayat nih udah. Lepas. Kita lepas dari sini ya. Ini kita sayat nih. Tuh. Udah kita sayat, kita buka. Tuh. Ya, sayat. Dan ini benar-benar tajam. Ya. Bukan cuman ke kertas, jangan-jangan wah lagi-lagi tes anti silat nyobanya ke kertas, lagi-lagi ke kertas nih. Tuh. Satu ini tajam banget. Nah, mulai ngeper pemirsa, udah mulai diem gini aja. Saya nungguin aja. Oh, nungguin aja. Oke lah ya. Sampai selesai aja dulu. Sampai selesai aja dulu. Jadi kalau udah itu silet jangan sampai lepas dari kamera, ntar dibilangnya. Oh iya. Nanti dikira ditukar ya. Kita nggak akan lepas dari kamera ya. Kamera jangan sampai lepas dari pandangan Anda untuk ngetes ya. Tuh plastik kan. Nanti ini mungkin dibalik ya, mungkin dibalik. Saya akan balik seperti ini nih. Nah, sekarang tulisan jilat. Nah, ini di tulisan jilatnya nih. Tulisan jilat nih aku balik ya.
Set nih tulisan silet. Ini benar-benar tes ketajaman. Wih men tuh. Atau mau kameramen sini tak silat mukanya. Oke, kita akan tesnya kemana nih? Serah Mas Adi. Atau saya punya nih. Diki Ayo sini Diki. Mas. Ada orang lain. Diki. Sini Mas. Wah iklan tuh. Sini Mas. Jojo. Oke Mas, sekarang kita akan uji ininya dulu ya, tanpa ini sebelum pegang bendanya. Maaf ya dikit ya ujungnya doang ya Mas. Terus putus coy. Banyak dong. Iya dikit ya. Sekarang kalau pegang coba. Kalau pegang. Ada ntar dulu. Oke pegang. Kita baca aja nggak? Nah. Yakin aja. Yakin. Yakin kuat. Yakinin aja. Bismillah. Boleh. Boleh. Mau Bismillah mau apa? Iya. Pegang ya kencang. Kita coba ya. Ini kita nggak pindah loh. Cuy, ini bolak-balik nih. Tuh. Nih. Set. Jangan. Pegang aja, jangan takut. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Wih, rambut udah terbukti. Enggak. Sekarang aku pengen di baju coba ya. Ayo baju. Kita coba di baju. Ini. Alas cuy. Bener loh, aku keras banget loh. Nah, yang penting kan bukan saya yang megang dong, netral. Maksudnya gimana? Bakar tangan gua. Jangan lah. Ntar dulu. Ini. Jangan, kalau api di YouTube nanti nggak boleh tayang loh. Oh iya, oke. Kita coba sini aman dan kita akan coba sekali lagi. Ya kan? 1 2 Nah, putus tuh kuat dan Bismillah mudah-mudahan Jangan kuping. nggak boleh ya. Nah kita coba sekali lagi nih, yuk sini lebih dekat tuh kebal cuy. Ntar dulu nih kamera jangan pindah. Oke tetap lihat ini. Sekarang barangnya dilepas, barangnya dikasih ke Om Indra Ya. Oke dong. Nah, barangnya udah nggak ada, tangannya kasih lihat ke kamera nggak ada, ya. Yuk kita coba ya. Men. Ya, tahu potong rambut ini. Kan potong rambut gratis nggak bayar, kapan lagi? Nah, udah Mas, udah nggak penting lagi, silakan pergi lah. Terima kasih Mas. Iya. Jadi model. Di tangannya Om Indra, di tangannya kamu. Jangan kuning nanti. Terserah mau dolar kuning atau hijau. Bebas. Ya kan, jangan di tangan, aku ngeri. Ya kan. Itu juga emang ngeri sih, kuning ya. Terserah. Bebas. Aku ngeri hitam, jangan gitu. Kalau dolar kuning, saya Iya, udah biasa. bahaya. Biasanya sih kalau udah main di kulit kuning. Iya. Banyak contoh itu. Makanya, tapi gini, maaf nih, Ko Indra, tadi kan mungkin di sana mungkin karena jaket tebel. Boleh nggak kalau di kaosnya Ko Indra? Boleh? Yakin? Yakin? Oke, coba dong, aku pengen nyoba di kaos. Barangkali itu kan karena jaket tebel dong. Ini tembus nih. Tipis. Coba. Oh iya, ini tipis banget sih, teman-teman, serius. Ini tipis banget nih, tembus nih, kelihatan nih, ya kan tuh, tulisan secepatnya tuh, ya tembus ya. Ini benar-benar kain tipis, ya. Ini kain tipis dan ini saya buktikannya gini nih, tuh tajam, tuh, Balik. tuh. Ini nggak usah langsung ini aja nih. Oh iya udah. Set dari sini, set langsung set. Ih, keren. Mau nyoba? Boleh. Gimana? Udah puas. Puas. Masih belum puas? Atau mau tes apa lagi? Ntar dulu deh. Aduh, ini aku harus. Aduh, ini udah mulai serius nih, udah mulai panas ini. Oke buat teman-teman, nah, ini saya merasa tertantang nih, udah kayak gini nih, udah nggak acak perang ini namanya nih. Ya udah, kayak dulu. Udah, sing. Ini udah bener-bener ini nanti silet ini.
Ini mau apa nih maksudnya nih? Nah, ntar dulu. Ini kan udah bener-bener anti silet nih. Oke. Ini aku punya tanggung jawab besar soalnya. Oh gitu. Teman-teman, maaf ya bukannya aku mau memprovokasi apa, Mas Indra. Iya. Ini rekan-rekanku kan kemarin banyak banget tuh sebenarnya kenapa aku minta Ko Indra ke sini. Dari teman-temanku itu banyak yang cari anti silat. Dan aku kenapa nggak review anti silat udah selama hampir 6 bulan. Karena aku tidak pernah menemukan barang yang anti silat. Baru kali ini aku dapat dan yang pesen di aku itu banyak. Pertanyaannya, boleh nggak kalau dari teman-temanku ini minta alih rawat? Ini harus tanggung jawab loh. Kalau ada yang minta alih rawat gimana? Kalau kayak Buat begini, teman-teman kemarin yang nanyain anti silat hari ini Adik Kadabra bisa dapat anti silat. kalau kayak begini sebenarnya jodoh-jodohan misalnya. Oke. Saya nggak bisa nentuin. Nanti biasanya dia akan mencari jodohnya. Ya misalkan kalau dari antara mereka ada yang minat, Ya nggak masalah. Nanti bisa kontak aja. bisa kontak ya. Ini jodoh-jodohan yang jelas ya. Oke, buat teman-teman kata Ko Indra kayak kalau yang kayak gini memang bersifat kayak jodoh-jodohan gitu ya. Kalau memang hokinya atau jodohnya mereka ya pasti akan jadi milik mereka gitu Betul. maksudnya. Iya betul. Tuh, ini aku sampai pakai sorban aja nggak bener ini miring-miring ini karena saking penasarannya baru ini nemu lagi nih. Tapi gini, Ko Indra, biasanya kalau kayak gitu misalkan dialih rawatkan biasanya kan harus ada mas kawin pengikat Betul. atau ada maharnya dong ibarat Ada. kata ya. Pasti ada. Itu wajib. Itu sekitar berapa atau nanti saat jabri aja? Itu setiap ya. Saat jabri Saya aja nggak ya. mau sebut di sini. Oke. Ya udah, intinya gini, Ko Indra, ini ternyata udah aku tes, ternyata benar-benar anti cukur dan mudah-mudahan ya Pak teman-teman kita akan menggali kira-kira Ko Indra itu punya apa lagi yang anti cukur. Aku tantang apa? Mas Indra, misalnya mustikanya ketelan, Ya Kalau itu, ketelan. nah ya itu tuh ada pertanyaan tuh. Kalau misalkan mustikanya ketelan atau ditelan biar nggak hilang, Iya. biar nggak lupa-lupa. biar nggak gitu. diambil orang gitu. Cuman kalau kayak gitu biasanya gini Mas, cari mustikanya yang nggak ada rumahnya seperti ini. Dan Oke. sebelum ditelan itu ada doa talaknya. Jadi 40 hari sebelum meninggal dia akan keluar. Oke. Bang putih hidung mulut kedua mata. Oke. Jadi kalau itu harus ada doa talaknya dulu. Doa Jadi talaknya 40 hari sebelum meninggal pasti itu keluar ya. dengan sendirinya. Jadi kalau kita udah telan, Mm-mm. itu mustika keluar sendiri. Nah, aduh, Aman berarti. waduh, ini juga kadang-kadang ngeri juga. Lo pengen tahu, lo Berarti matinya kalau kapan? mustikanya ditelan, berarti harus nggak ada rumahnya dulu dong. Berarti kalau ada rumahnya nggak bisa ditelan. Nggak bisa, Nggak bisa. kalau besar begini kita nggak masuk Ah, ah. tenggorokan. Jadi memang mustika yang bersifat tidak ada rumahnya Rumahnya gitu ya. Kecil. Mm-mm. Tapi gini, maaf nih, di rumah masih punya nggak kayak koleksi rantai babi gitu, RB atau samban? Ada Mas Adi. Kalau buat Mas Adi ada pokoknya. Set, itu kita lagi, kenapa nggak dari kemarin kita ketemu? Padahal aku itu benar-benar ini aku lagi nyari mustika anti cukur terutama RB dan konon katanya RB itu kan bisa digunakan untuk narik harta atau materi atau apa gitu. Nah itu yang masih saya juga terus terang Oke. simpang siur lah ya. Oke, menurut simpang saya. siur ya, tapi saya nggak bisa bilang ada atau enggak, Heeh. nanti salah. Tapi yang jelas anti cukur. Iya dong, yang kita jual anti cukur Yang dong. ditanya anti cukur ya saya punya. Iya, anti Media cukur. RB ada, Oke. media MD ada, besi Oke. kuning ada, Mm-mm. BK pun saya punya. Tapi kalau BK saya tidak mengharapkan karat. Oke. Itu hanya kalau pegangan pribadi. untuk pribadi ya. Ya udah nanti kita ke sana kita curi. Enggak yang nggak dengar tenang ya kan. Tapi serius loh, koleksinya Mas Indra memang cukup banyak ya untuk di benda-benda bertuah alam itu ya. Banyak sekali enggak lah, Mas Adi. Tapi saya selektif. Jadi yang saya pegang itu barang-barang yang menurut saya Memang powernya lumayan. powernya bagus ya. Oke, tapi Mas Indra boleh dong sekali-kali mumpung di sini. Di sini kan banyak nih koleksi saya atau koleksi guru saya di sini. Tarik jarak jauh gitu satu aja. Sekali-kali ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau narik itu nggak bagus Mas Adi. Lebih Oke. bagus kalau kita ritual. Misalnya kita Oke. jadi tirakat. Oke, dari hasil tirakat ya, justru Iya. didapat dari hasil tirakat ya. Jadi kalau mau narik sebenarnya bisa aja di mana-mana nih kayak di pohon ini kan ada mustika kita tarik. Tapi kurang bagus. Jadi seperti orang tuh
nyopet Mas tadi. Oke, mengambil paksa ya. Ya, ambil paksa. Oke, mengambil paksa. Oke ya, jadi ya mungkin. Tapi gini, ini janji buat teman-teman nih Mas Indra, hutang janji nih sama teman-teman yang nonton nih Mas Indra nih, Eko Indra nih. Kira-kira yang akan direview setelah ini apa ya? Kalau nggak gini nanti di video selanjutnya, kalau ini video rame Mas Adi, saya akan melakukan penarikan pusaka dan kita review langsung. Serius? Oke. Mas Indra, saya mau nanya lagi dong. Ya. Itu misalkan tadi punya rantai babi. Nah itu rantai babi emang bener bisa berubah jadi babi? Oh bukan, rantai babi itu pusakanya babi hutan, raja babi hutan. Oh, pusakanya raja. Tapi pas misalnya kalau dipakai tuh berubah jadi babi bisa? Oh bukan, itu babi ngepet. Itu lain lagi. Itu beda lagi. Lain lagi. Nah, ya maklum Mas Indra, Eko Indra karena beliau ini tidak tahu dengan dunia spiritual. Iya, soalnya pernah dengar katanya itu rantai babi kalau misalnya dipakai orangnya berubah jadi babi ngepet. Jadi rantai babinya buat babi ngepet. Jangan itu terjadi ceritanya salah. Ntar saya digebukin orang sekali. Nanti wah ini nih yang jadi babi ngepet nih. Nanti saya jadi babi ngepet. Tapi gini sih, Ko Indra sebenarnya rantai babi itu ada yang isian atau memang asli alam, itu memang ada yang dua jenis itu atau semuanya asli alam sih? Kalau dari pengalaman saya ya Mas. Iya, oke, kita berdasarkan pengalaman aja dulu ya. Oke, jadi, kita ngobrol berdasarkan pengalaman. Memang kalau dari fisik itu kita bisa lihat Mas tadi. Jadi ada yang terbuat dari karet. Buatan. Jadi bisa melar. Itu mungkin yang banyak kita lihat ya di situ. Bahkan ada yang bisa terbang-terbang. Iya, itu ya. Aku aneh banget loh, kok bisa sampai kayak gitu ya? Itu permainan. Saya anggap hiburan aja. Kita anggap hiburan, trik-trik hiburan lah, sulap lah ya. Iya, oke. Kalau Mas Indra, rantai babi itu ada macam-macamnya nggak sih? Ada. Jadi kalau mungkin ya, kalau dari saya ya, sepengetahuan saya, ada samban atau rantai babi. Jadi kalau samban itu biasanya yang bentuknya tipis, kecil, seperti cacing dia. Kulitnya ada garis-garisnya. Kalau rantai babi dia dominan lebih tebal. Kebetulan yang nanti saya tunjukin itu saya masih ada samban. Gitu. Ini sampai nggak mempan. Ini loh, rambutnya mempan loh. Tapi gini, Ko Indra, yang jelas apapun bentuknya, terutama rantai babi itu, cara kita tahu itu sama-sama anti cukur nih, sama-sama anti cukur. Cuman untuk membedakan ini asli alam, ini isian itu gimana? Pengalaman Mas tadi, fisiknya. Oh iya. Kalau teman-teman ya, kalau teman-teman misalnya yang nggak begitu paham mengenai energi, kita bicaranya fisik. Jadi kita harus pengalaman. Paling mudah begini Mas Adi, kita kenali aja barang-barang, misalnya ada yang menawarkan, kita searching aja misalnya gini, Google Map atau Tokped atau apa ya? Biasanya itu yang umum pasaran itu kisaran 35.000 sampai ratusan ribu. Itu yang bentuknya bulu-bulu seperti dangdut. Atau juga yang sekarang udah mulai ada yang lebih bagus nih, buat dari karet. Tapi itu sudah mirip seperti asli. Tapi kalau orang-orang kayak saya sudah tahu bedanya seperti apa. Nanti kapan-kapan deh, kalau nggak ada barangnya susah jelasin. Iya, cuma konon ini, kita konon katanya nih rantai babi ini. Katakan bentuknya maaf kecil segini dong, ya kan segini. Tapi kok katanya ada yang bisa masuk ke tangan, ada yang bisa masuk ke leher, itu bener atau enggak sih? Itu saya tidak berani bilang iya. Tidak berani bilang tidak. Karena punya ya saya tidak. Jadi tidak semua berarti dong. Tidak semua. Berarti mungkin ada yang bisa mungkin masuk ada ke tangan, ada yang masuk ke sini, ada yang masuk pinggang, konon katanya. Yang penting kita saksikan langsung. Dari video kalau gitu. Ya, tapi gini, selain anti cukur, sempat juga aku mendengar salah satu pusaka atau benda bertuah yang namanya kantong macan. Pernah punya nggak itu? Sampai sekarang ini saya belum pernah. Ini menandakan kejujurannya. Kalau belum punya juga bilang belum punya. Ternyata belum pernah dapat. Cuman memang itu kalau ada ya mungkin luar biasa banget ya. Kalau ada ya, itu kan konon katanya kalau ketika kantong macan bisa berpindah. Berpindah tempat, teleportasi lah ya. Itu keren banget. Karena saya juga cari kalau ada teman-teman yang punya. Tapi kebanyakan ini Mas Adi. Kenapa itu? Barang-barang raw bening gitu. Jadi taruh di jempol begitu tuh. Yang benda-benda aspal lah ya. Jadi buat teman-teman itu juga kalau benar-benar ada kalian yang punya
apa namanya kantong macan. Nah, Ko Indra siap untuk mengalih rawatkan, ya dong. Betul. Siap untuk mengalih rawatkan, nggak peduli, terserah lu pasang anggaran berapa, apa budget berapa kayak. Kalau jodoh, Nah, kalau jodoh pasti kena tuh sama Ko Indra. Tapi gini kok, sekali lagi kita kan terima kasih udah ngobrol panjang ya tadi. Nah, itu ada setan lewat itu di belakang, udah biarin lah, ya kan. Tapi gini kok, kalau nanti kita ke sana, kita juga pingin lihat koleksi yang lain, boleh ya? boleh. Oke, intinya kita udah tahu kapan waktunya, mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan Ko Indra. Nanti akan coba review benda-benda bertuah alam yang lainnya. Yang penting like dulu video ini sebanyak. Oke, siap. Ko Indra, terima kasih Siap. udah Sama-sama. datang ke sini, dan ini aku baru nemuin apa namanya mustika anti cukur punya orang Tionghoa, Ko Indra ini. Ya. Terima kasih buat teman-teman. Ulwan qalami wa yashkurun usikum manasib taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Los kabeh.